Jadi kedatangan Tuhan itu bintang-bintangnya akan menunjukkan penglihatan-penglihatan dan bercahaya-cahaya Bapak Ibu sekalian. Jadi ayo buka mata kalian Bapak Ibu sekalian. Untuk apa? Untuk melihat bahwa ini loh tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus itu sudah sangat-sangat dekat, sudah sangat-sangat dekat sekali Bapak Ibu sekalian. Bahkan gempa bumi pun, banjir pun, longsor, kebakaran, terus kejahatan-kejahatan, semua itu sudah di depan mata. Itu supaya apa? Supaya kita lebih lagi mendekatkan diri sama Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yahweh, Yesus Masalem, Tuhan Yesus Kristus ya Bapak Ibu sekalian. Untuk apa? Supaya kita lebih berwaspada agar saat kedatangannya kita sudah siap Bapak Ibu sekalian. Jadi itulah proses demi proses yang harus dihadapi. Dan tidak hanya yang tadi saya sebutkan, banyak lagi bahwa tanda-tandanya itu adalah 66, angka 66 itu sudah ada Bapak Ibu Saudara sekalian dan sudah berjalan Bapak Ibu sekalian yang menerima tanda-tanda itu ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian tahu sendiri ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi itu ya Bapak Ibu. Jadi terus tanda-tanda kedatangan Tuhan itu juga kebakaran semuanya sudah terjadi, bencana-bencana sudah sebagian besar itu terjadi Bapak Ibu. Dan bahkan saya pernah nonton berita itu di suatu daerah ya Bapak Ibu sekalian, di Indonesia itu ada teriakan di bawah dasar bumi Bapak Ibu sekalian. Kan di dasar bumi itu adalah neraka ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita nggak tahu ya Bapak Ibu sekalian apa itu yang diteriakan, karena saya cuma dengar ada teriakan di dasar bumi itu ya Bapak Ibu sekalian. Itu yang saya baca di berita ya Bapak Ibu sekalian. Terus langit-langit bergelora ya Bapak Ibu sekalian. Terus hewan-hewan pun juga bergelora. Bahkan hewan-hewan pun udah ada yang menampakkan dirinya ke daratan Bapak Ibu sekalian. Itu artinya dia sudah tahu kedatangan Tuhan Yesus. Bukan hanya manusia saja, tetapi hewan-hewan, langit-langit semuanya sudah tahu kedatangan Tuhan Yesus Kristus sudah dekat Bapak Ibu sekalian. Semua bergelora ya Bapak Ibu sekalian. Semua itu bergelora kedatangannya. Tetapi banyak yang tidak mau mempercayainya. Banyak yang mempersiapkan diri ya Bapak Ibu sekalian. Tetapi banyak yang tahu kedatangan Tuhan, banyak yang menantikannya dengan pasif, tidak ada tindakan. Dia menunggu seperti menunggu angkot Bapak Ibu sekalian, yang menunggu lalu datang gitu Bapak Ibu sekalian. Tetapi kedatangan Tuhan itu adalah seperti pencuri yang kita tidak tahu kapan. Kita menunggu, kita harus mempersiapkan diri juga Bapak Ibu sekalian. Mempersiapkan dirinya dengan apa? Dengan bertobat. Yang pertama, berjaga-jaga, berwaspada selalu, lalu membaca firman, pujian, penyembahan. Banyak yang tidak mau melakukan pujian penyembahan kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka takut menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu sekalian. Jadi hanya sekedar membaca firman, udah, berdoa, udah gitu Bapak Ibu. Tetapi Tuhan mau kita pujian, kita penyembahan, kita membaca firman Bapak Ibu sekalian. Itu yang Tuhan mau, dan penyembah dalam roh dan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita sudah memuji, memuliakan, menyembah dan membaca firman Tuhan, percayalah Tuhan Yesus yang nantinya akan membawa kamu dalam roh dan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Tuhan Yesus sendiri yang akan menuntun kamu dalam roh dan kebenaran firman Tuhan itu sendiri Bapak Ibu sekalian. Bukan dengan daging kita, bukan dengan kekuatan kita ya Bapak Ibu sekalian. Itu. Jadi banyak lagi tanda-tanda kedatangan Tuhan itu sudah semakin digenapi Bapak Ibu sekalian. Jadi rugi kita kalau kita tidak berjaga-jaga. Kita rugilah. Yang rugi kita sendiri Bapak Ibu saudara sekalian, bukan orang-orang lain. Orang-orang yang diutus mah tidak rugi. Karena apa? Karena dia sudah menyampaikan tugasnya dia Bapak Ibu saudara sekalian, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang itu yang diutus ya Bapak Ibu. Berbahagialah mereka yang menerima orang-orang